Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar, guru kita, orang tua kita, yaitu almarhumah Ustazah Hajah Nurbaiti binti Kyai Haji Ahmad Jailani. Dalam hal ini putri beliau, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Azizah Nur Ali, dan suami yaitu guru kita Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Fauzi MPD. Kita doakan almarhumah yang sudah berada di alam barzah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati keluarga besar Pondok Pesantren Tahfizul Quran Bani Jinan, baik pengurusnya dan juga seluruh para santri dan santriwatinya. Kita doakan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Bani Jinan ini senantiasa Allah curahkan rahmat taufiknya sehingga menjadi salah satu pondok pesantren yang akan mengantarkan para santri, para guru-gurunya, para pengurusnya akan juga kelak mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran. Amin. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Abu Sofyan MPD, Bapak Ustadz Bahrul Alam SAG, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ade Mashhudi, dan juga Al-Ustadz Sa'i Bayani, dan tidak ketinggalan yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Jaini Hanafi MPD.
para bapak dan ibu, para guru-guru semua, para orang tua, para hadirin dan hadirat sekalian, yang semuanya malam ini turut mendoakan untuk guru kita, orang tua kita almarhumah Saja Hajah Nurbaiti. Para bapak dan ibu, alhamdulillah malam ini masih kebagian tahlil ya. Memang kata Guru Fauzi, ya diundur dikit, ya nggak apa-apa Pak ya. Namanya orang doain mak setiap saat, bukan setiap hari lagi, setiap saat. Bahkan kami kalau tawaf Pak, kalau tawaf, doa buat orang tua itu seakan-akan wajib. Yang kita tawaf 7 putaran tuh ya. Selesai baca tasbih, selesai baca yang di buku, masih ada putarannya, kita pasti tambahin Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghir. Itu selalu kita nggak tinggal tuh. Kenapa para bapak ibu sekalian? Karena istighfar seorang anak Pak buat orang tuanya, satu, istighfar itu akan menghapus dosa orang tuanya. Semakin sering anak istighfarkan orang tua, maka semakin besar peluang dosa orang tuanya dihapus. Maka kalau kita pengen orang tua kita dosanya habis, dosanya dihapus, jangan pernah berhenti-berhenti tuh istighfarkan buat orang tua. Yang kedua, istighfar anak buat orang tua itu akan mengangkat satu istighfar 1 derajat. Jadi orang tua kita yang di alam kubur itu akan diangkat derajatnya dengan sebab istighfar anaknya. Maka ada satu riwayat Pak, ada orang tuanya di neraka, kemudian anaknya di surga. Dicari, ternyata di surga nggak ada. Anaknya minta, ya Allah angkat orang tua saya, angkat orang tua saya. Diangkat itu Pak dari neraka. Kata orang tuanya, ya Allah kenapa saya diangkat? Saya banyak dosa. Saya di dunia sering melakukan dosa. Kata Nabi apa? Bisa babi istighfari waladika laka. Kamu ini diangkat dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Nah kita kan nggak tahu Pak, orang tua kita yang di alam kubur senang apa susah. Nah kita tahu tuh kerjaan orang tua kita selama hidup. Maka kirimi dia tiap hari, tiap saat dengan istighfar. Apalagi tahlil Pak, tahlil Masya Allah ya. Tahlil kalau tiap malam Pak, tiap malam dulu al-maghfur lah Pak, 40 hari nggak ngasok-ngasok ya, nggak apa-apa. Semakin banyak istighfar, semakin diangkat derajatnya, semakin habis dosanya, dihapus di kuburan almarhumah. Kata orang Jumalang, jonjon ya, ngasok enak ya, tenang, tidur nyenyak karena saking enaknya tuh kuburan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau ngomongin almarhumah Pak, ya Allah kita iri ya, pengen kita mati kayak beliau tuh, mati husnul khotimah, sedang bersama Quran, sedang berzikir. Ya Allah enak banget Pak. Maka sering kita minta dalam doa kita, Allahumma ja'al ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
Ya Allah, kami mohon kepadamu, mati kami husnul khotimah. Maka ulama membagi 3 Pak husnul khotimah. Ada husnul khotimah ammah. Ya, husnul khotimah yang paling umum Pak. Buat siapa? Buat orang yang mati dalam keadaan beragama Islam. Kalau ada orang mati agamanya Islam, husnul khotimah juga. Tapi secara umum. Ada husnul khotimah khassah. Husnul khotimah secara khusus. Kalau ibarat kelas VIP. Apa orang yang mati husnul khotimah khassah? Orang yang mati husnul khotimah khassah, orang yang mati sedang melakukan kebaikan. Lagi baca Quran, mati. Lagi sholat, mati. Lagi zikir, mati. Itu orang mati husnul khotimah khassah, almarhumah tubuh. Ya. Tapi jangan sampai naudzubillah kita mati lagi sedang melakukan apa? Dosa. Lagi nyolong apa? Mati ya. Naudzubillah. Lagi godain janda orang, mati. Nah, naudzubillah ya. Yang enak ini Pak, mati kayak almarhumah lagi bersama Al-Qur'an. Makanya kita nggak berhenti tuh, mohon. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Orang itu Pak mati tergantung akhirnya. Maka kata Nabi, innamal a'malu bil khawatimi. Orang itu disebut husnul khotimah dilihat ujungnya, akhirnya. Masih muda bergajulan. Masih muda sering nyolong, sering nyopet. Masih muda sering ngadu ayam umpamanya ya. Pas udah tua, alhamdulillah bagus, matinya bagus. Husnul khotimah tuh. Jangan dibalik. Masih muda rajin di pesantren, ngapal Quran. Udah kaya, mulu bawa wadon mulu umpamanya ya. Nah, sengetanin ke Kerawang sana Pak. Mati. Lagi ngadu ayam apa? Mati. Nah itu su'ul khotimah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, iri Pak, kita iri, kita pengen mati kayak almarhumah ini. Masya Allah Pak. Beliau ini Pak, almarhumah, saya juga menganggap udah kayak orang tua saya sendiri. Beliau murah, baik, lembut Pak, lembut. Ya, kalau saya datang ke Malaysia silaturahmi, ya Allah lembut. Anak saya yang nomor 2 ini juga di sini, cuma sebentar, karena cuma transit sebelum ke Mesir, ya. Makanya ketika kemarin ratib, ya Allah, saya baru itu ngeliat almarhumah nangis sepanjang-panjang ratib, sampai saya banyolin, udah nggak tektok. Ya biasa kalau saya banyolin senyum-senyum juga, ini nangis, ini nangis. Ya tadi kata Guru Fauzi, ya udah pertanda. Ya, kan itu urusan Allah, kita nggak tahu Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, ya meninggalnya nunggu kerjaan kami selesai. Ya, coba kalau lagi di Arafah sedang puncak-puncaknya, kita sudah melontar jumroh, pulang melontar jumroh, pas udah jam berapa sore-sorean, Guru Fauzi, Brunung gimana nih ya katanya ya, ngasih tahu bini saya katanya, lama ngapa? Mertua katanya udah nggak ada, mertua nggak ada. Nah udah di belakang tenda Mina Pak, pada nangis kenceng-kencengnya. Lah orang udah pada bingung yang lewat ya. Ngapa begitu ya? Ada yang meninggal, atau siapa yang meninggal gitu? Ada yang meninggal di Indonesia. Di sana yang ramai dirubung-rubung orang ya. Orang nangis sungguh-sungguh nangisnya ya. Tapi alhamdulillah Pak, senang. Almarhumah saya yakin Pak. Kita semua yakin almarhumah ini Pak menjadi orang terbaik di mata Allah. Almarhumah menjadi orang yang paling mulia di mata Allah. Kenapa paling mulia Pak?
Mekah menjadi kampung mulia sebab Quran turun. Mekah itu karena di situ diturunkan Al-Quran. Maka Mekah menjadi mulia, Mekah menjadi tanah haram dengan sebab Quran kalamullah turun di kota Mekah. Nabi Muhammad, Pak, menjadi Sayyidul Anbiya iwal mursalin, Nabi yang paling mulia, Ashraful Anam, karena Rasulullah diturunkan Al-Quran. Ya, Jibril yang membawa Al-Quran menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat itu Jibril. Jibril menjadi mulia karena Jibril yang membawa Al-Quran itu. Ya, maka orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti Allah jadikan orang mulia. Maka buat anak-anak ini di sini, jangan pernah kecil hati. Ya, terus bersama Al-Quran, contoh guru kita almarhumah. Beliau tidak pernah susah di dunianya, diangkat derajatnya oleh Allah, di akhirat, di alam kubur. Sudah pasti, saya yakin jasadnya kalau digali masih utuh. Karena Al-Quran beliau hafal sebelum beliau menstruasi. Ya, jadi kalau pengen jasad kita, Pak, utuh Pak ya, maka lakukanlah bersama dengan Al-Quran. Ya, jadi beliau ini adalah, makanya kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang selalu bersama Al-Quran dan ngajarin Al-Quran. Ya, kalau satu huruf, Pak, 10 kebaikan. Kalau sehari semalam beliau hatam, berapa ayat tuh, berapa huruf tuh? 6.666 huruf gitu kan? Apa ayat itu? Kalau hurufnya? Nah, jadi yang dibalas oleh Allah setiap kali kita baca, Pak, itu satu huruf 10 kebaikan. Orang ngapal Quran itu, Pak, nggak cukup 2-3 kali balik. Pasti diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dan orang, Pak, kalau udah ngapal Quran, itulah orang yang dapat hidayah Allah. Makanya orang kalau ngapal Quran dapat hidayah, Pak, lancar, gampang. Maka jangan bosan-bosan nih buat santri minta hidayah Allah. Ya, makanya setiap kali kita selesai baca Al-Quran, sunnah baca doanya. Allahumma arhamna waj'alhu lana imamau wa hudaw wa rahmah. Allahumma minhuma wa 'allimna warzuqna ana al-laili wa adrafan waj'alhu lana hujjatan. Nih buat anak-anak nih ya, sunnah tuh setiap baca Quran itu baca doa. Di ujung apa? Waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikan Al-Quran buat kami pembela. Kalau nanti kita di alam kuburnya susah karena sering bersama Al-Quran, hujjatan, datang tuh Al-Quran, belain orang yang selalu bersama Al-Quran. Jadi nggak akan pernah rugi.
Makanya kemarin tuh selama hajian saya selalu kasih kuliah subuh. Salah satu ayat yang saya kupas tuh berkali-kali Pak, nggak habis-habis tuh. Apa kata Allah? Ada 3 orang Pak yang tidak pernah rugi, selalu untung. Dalam surah Fatir ayat 29. Orang yang ngerjain 3 amal ini pasti untung dan nggak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung, kagak pernah rugi. Itu Allah yang nyebut Pak. Di ujung ayat itu, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah rugi. Kenapa orang membaca aja Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. Satu, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Paham kek? Nggak paham kek? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Maka ada ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, nih Bapak Ibu semua nih ya. Kata beliau apa? Kalau pengen cepat ke Mekah, 2. Pengen ke Mekah, pengen. Nih anak-anak pengen gak? Pengen aja apa pengen banget? Tunjuk tangan coba. Nah, ya kan? Jadi kata beliau, kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nih anak-anak kita, Allah bukain lebar-lebar untuk bisa menuju ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Allah, taruh saya ya Allah di tempat Quran di mana diturunkan. Begitu minta. Tiap habis satu Quran, ya Allah, bawa saya Allah di mana Quran diturunkan. Cuma di Mekah. Yang kedua, baca doa ini. Ya, Allahumma ja'alni Al-Qur'an Al-Karim syafi'an fil akhirah wa sahiban fid dunya. Jadikan Al-Quran ini pemberi syafaat di akhirat dan sebagai teman di dunia. Tuh, baca. Kan sudah banyak Pak. Berapa banyak, termasuk almarhumah ini, kalau nggak salah ke Mekah itu ya, dengan sebab apa? Hadiah. 2 kali. Ya, hadiah Al-Quran. Juara tahfiz Quran ke Mekah. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita nih. Kamu ini akan gampang dibukain lebar-lebar oleh Allah jalannya, bertemu dengan Baitullah, bertemu di mana Al-Quran diturunkan dengan sebab kamu selalu bersama Al-Quran. Yakin itu. Almarhumah tuh begitu. Iya. Jadi 2 tuh kuncinya. Kalau pengen cepat ke mana tuh? Ke Mekah. Jangan pernah tinggalin baca Al-Quran setiap hari. Karena mah gampang, bapak-bapak ya, nggak perlu bawa mushaf. Tuh, bawa HP, di mana kita naik kendaraan, di mana kita berada, pegang tuh. Tanda indah. Halaman sekian, ayat sekian. Gitu. Kan kalau megang mushaf harus punya wudu. Kalau megang HP yang ada mushafnya nggak perlu wudu. Gitu kan? Kan kata Allah, la yamassuhu illal utahharun. Nggak boleh sentuh tuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudhu. Qurannya yang kita sentuh. Tapi kalau bacanya mah enggak. Bapak-bapak kan baca Yasin kan? Megang nggak Quran? Enggak. Udah kentut belum di rumah? Udah apa ya? Tapi tetap baca, tetap pahala. Walaupun pahalanya lebih kecil daripada pahala orang baca Quran yang punya wudhu. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bikin kita iri lagi Pak. Almarhumah ini Pak yang bacain Al-Quran banyak. Ini Ustaz Fauzi sama istrinya Ustaz Fauzi hatam 7 kali khusus buat almarhumah.
Istrinya hatam 4 kali khusus buat ibundanya. 11 kali. Belum kita Pak yang jamaah di Mekah. Tahlil Pak tiap malam di sono. Walaupun ada jamaah nanyain guru, ini kita ke tahlil kagak ada konsumsinya, katanya gitu. Saya kata ada baik jamaah kayak nanyain konsumsi lagi ya. Ya, namanya tahlil Mekah masa apa yang mau nyariin konsumsi sono Pak ya. Ya, alhamdulillah kita udah kata Yasin, Pak, tahlil, kita doain untuk almarhumah di Mekah Pak, di Mekah. Ya, itulah keuntungannya Pak. Kalau kebetulan anaknya sedang apa tuh? Haji, jadi sekalian itu kita kirimin tahlil bareng-bareng. Nah ini Pak yang bikin iri kita, bahwa almarhumah ini sudah menjadi luar biasa. Maka Guru Fauzi dan Ustazah Ajizah ya, udah nggak perlu sedih lagi. Almarhumah sudah jonjon, kenal anak-anak jonjon. Ya sudah senang, sudah bahagia dia di alam kubur, sudah enak Pak. Kan begini Pak, kan ada hadis begini Pak, as-siyamu wal qur'anu yasfa'ani. Ada 2 amalan yang bisa memberikan syafaat, puasa dan baca Al-Quran. Kata puasa, ya Allah izinkan saya, fasyafi'ni ya Rabb, gitu kata puasa. Izinkan saya untuk memberikan syafaat buat orang yang sering puasa. Al-Quran pun begitu, fasyafi'ni ya Rabb. Izinkan saya ya Allah memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini Pak, urusan baca Al-Quran teorinya enteng, tapi jalan ini apa? Berat. Untuk tiap hari baca Quran Pak, kalau bukan dapat hidayah Allah Pak, itu berat. Makanya kenapa kita setiap kali sholat itu Pak, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan saya hidayah. Hidayah. Ya. Makanya ada satu doa Pak dari Pak Nur Ali, kalau berdoa jangan pernah ditinggal. Doa acara apa kayak Pak, ini doanya jangan ditinggal. Bapak Ibu apa? Ya. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin walhikna bis salihin. Ya, ini ada 6 tuh, 6 doa. Yang pertama kita minta apa? Allahumma hdina, ya Allah berikan kami hidayah. Wa wafiqna, berikan kami taufik. Wa najjina, selamatkan kami minal qaumiz zalimin, orang-orang yang zalim. Baik orang yang zalim sama kita ataupun kita zalim ke orang lain. Jangan sampai diri kita Pak berbuat zalim, berbuat dosa, atau orang lain zalimi kita. Ini kita minta wa najjina minal qaumiz zalimin. Selamatkan saya ya Allah dari orang-orang yang berbuat zalim. Apalagi Pak, wa tawaffana muslimin. Bahkan kayak Nur Ali nih Pak, sampai diulang 3 kali kan. Wa tawaffana muslimin, wa tawaffana muslimin. Matikan saya ya Allah dalam keadaan beragama Islam. Enggak boleh tawar-tawar Pak. Mati kita pokoknya Islam. Auzubillah. Jangan sampai mati di luar Islam. Makanya kita minta tawaffana, matikan saya. Wafatkan saya ya Allah, wafatkan saya. Ya, wa alhiqna bis salihin. Ini juga nggak kalah penting Pak. Ya Allah kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Jadi kita duduk di sini Pak, ini orang soleh semua. Kalau nggak soleh Pak, pantatnya ada durinya, nggak betah. Lama banget lagi tuh orang ceramah ya, begitu Pak ya. Ya, tahlil sampai 12 malam gitu ya. Maka kita minta wa alhiqna bis salihin. Ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Ini semua Pak, ini semua yang hadir. Nanti ketika kita berada di alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa saudaramu?
Kan gitu ada pertanyaan Pak. Man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Ikhwani al-muslimin wal muslimah. Ini semua. Jadi saksi Pak, jadi saksi. Ketika ditanya, Ustaz Fauzi, benar enggak kamu temannya ini? Benar ya Allah, dia orang baik. Sering hadir di majelis tahlil, sering hadir di majelis taklim, sering ngaji bareng. Ayo menjadi saksi kita Pak. Makanya duduk di sini Pak, berkat daripada taufik dan hidayah Allah. Maka itu doa tuh diajarin tuh. Coba Bapak lihat kalau orang Jumalang tuh, ya terutama guru-guru tua, pasti kalau doa itu nggak pernah dibuang. Ya, karena luar biasa itu doa Pak. Ya, bahkan kalau kiai apa tuh yang dari Bantar Gebang mantunya beliau tuh. Nah, Kiai Satibi ditambahin nih Mak. Wal hikna auladana bis solihin. Gitu. Ya Allah kumpulkan anak-anak saya dengan orang-orang soleh. Kita kan Pak kalau punya anak Pak ya, punya anak 3 kayak 4 kayak di mana-mana udah jam 9 belum juga pulang, dia mas apa kan begitu Pak ya. Punya anak lanang jam 9 10 belum pulang, kita ketar-ketir. Punya anak wadon apalagi. Tapi kalau kita berdoa wal hikna auladana bis salihin, ya Allah kumpulkan anak-anak kami dengan orang-orang soleh, tenang Pak. Anak ditaruh di sini, orang tua tenang. Ya. Bersama Al-Qur'an. Ya, maka jangan ragu-ragu dah. Kalau Al-Qur'an Mak jangan ragu-ragu, taruh aja di sini, taruh. Ilokan tuh bocah. Digepek bae tiap hari ya. Dulu Abuya Pak, Abuya kayak Nur Anwar pesan sama saya begini, kalau anak ente pengen baca Quran gampang nung, taruh tuh itikaf tuh 10 hari dia ketemu Quran, ilokan kagak bisa tuh, begitu dia. Apalagi taruh di sini Pak. Emang apa? Sarangnya Al-Quran. Ya licin Pak, licin. Makanya dulu putri saya udah neng mau berapa hari kasih dapetnya, nggak usah ngapal, nggak usah. Tahsin aja tahsin sama Umi, saya bilang gitu ya. Biar tahsin sanad tahsinnya Pak nyambung. Apalagi tadi dari Rasulullah yang ke-35. Itu Bapak kalau di ruang tamu tuh ada tuh silsilahnya tuh. Silsilah hafalan almarhumah itu Pak. Silsilahnya tuh sanadnya nyambung sampai ke Nabi Pak. Yang ke-35. Alhamdulillah sekarang. Waktu saya datang dulu sama putri saya, belum ada nih yang 36 katanya Ustaz, belum ada. Nah barusan dapat informasi itu ya. Alhamdulillah ke putri beliau, ke putra mantu beliau yang ke-36. Siapa tahu nanti dari anak-anak kita yang ke-37. Semangat ya. Ya, biar kayak almarhumah. Dijaga semua dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Almarhumah ini juga Bapak Ibu sekalian, suaranya suara yang dicintai dan disukai Allah. Kan ada hadis Nabi Pak. Salah satu aswatin, ada 3 suara yang Allah suka. Ada 3 suara yang Allah suka. Yang pertama sautuddin, suara ayam berkokok. Nah, di sini masih ada nih ayam bekokok. Nah, kukuruyuk ya. Di sini masih banyak yang meraya ayam ya. Ya, kalau di kampung saya udah nggak ada. Ya. Jadi ayam berkokok itu Pak, jam 3, setengah 3 itu suara yang Allah suka. Banyak jasanya itu ayam. Sering bangunin orang sholat malam. Maka suara itu suara yang Allah sukai. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara yang Allah suka itu suara orang yang selalu baca Al-Qur'an. Maka anak-anak ini jangan pernah bosan-bosan. Ulang lagi, baca lagi, baca lagi. Suara yang kamu keluarkan membaca Al-Qur'an, tanda Allah suka sama kamu. Kalau Allah sudah suka, apa yang kamu minta pasti Allah beri. Pasti Allah beri. Ya. Yang ketiga kata Nabi, sautul mustaghfiri. Suara yang Allah suka, suara orang-orang yang selalu beristighfar. Ya, maka setiap saat Pak,
Minimal 100 kali kita setiap hari. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap hari 100 minimal, Pak. Kalau hari itu kita istighfar dan hari itu kita mati, habis dosa kita. Makanya ada Saidul Istighfar. Nih anak-anak nih ya, baca Saidul Istighfar. Habis subuh sekali, 3 kali boleh. Habis maghrib sekali atau 3 kali boleh. Baca Saidul Istighfar. Apa keuntungannya kata Nabi? Man qara'a, siapa orang yang membaca Saidul Istighfar wa huwa muqinun biha, orang itu yakin dengan Saidul Istighfar, famata qabla ayyumsiya, dia mati sebelum sore. Habis subuh kita baca Saidul Istighfar ya, mati sebelum sore, maka dia dicatat fahuwa min ahlil jannah, orang ini dicatat ahli surga. Kalau dia baca Saidul Istighfar habis maghrib qabla ayyusbiha, orang itu mati sebelum subuh, maka dia dicatat min ahlil jannah. Maka amalin tuh Saidul Istighfar habis maghrib baca, habis subuh baca. Kita nggak tahu Pak kita mati kapan. Kan nggak malam ya nggak siang Pak ya, gitu kan? Bisa jadi matinya malam, bisa jadi matinya apa? Siang. Kapan aja mati, yang penting Allah catat kita min ahlil jannah. Dan hadisnya ini Pak Sahih Bukhari. Nah ini salah satunya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, insya Allah ya, pokoknya ngupas almarhumah Bapak nggak habis-habis. Ini bisa berjam-jam durasinya ya. Ya, tapi insya Allah nanti ada waktu, ada panjang umur, ada kesempatan lagi. Insya Allah nanti kita sambung kembali. Ya, yang penting kita berdoa, ya Allah, pengen banget mati kayak beliau, pengen mati. Ya, makanya orang Pak, kalau kayak saya nih Pak, nggak hafiz gitu ya, nggak bisa, nggak ngapal Quran. Kita harus dekat sama orang yang ngapal Quran. Harus takzim, harus hormati, bahkan kalau perlu harus kasih hadiah, begitu Pak. Kenapa Pak? Hafiduhu aliman. Nanti kan cucu kamu, anak kamu, cicit kamu yang akan jadi orang alim, gitu Pak. Jadi kalau kita deket sama alim ulama, deket sama orang ahli Quran, deket sama orang yang hafal Quran, saya nggak hafal, mungkin nanti di anak nggak hafal, mungkin nanti di apa? Di cucu. Itu kata ulama, hafiduhu aliman. Nanti suatu saat cucu cicit kamu akan jadi orang alim. Ya, cintai. Jangan sama guru, ya, sama orang ahli Quran, sama ulama gedeg, baik gedeg ya. Ya, jauh dah, jauh ya. Lah dia mau udah deket banget sama Al-Quran Pak ya. Tiap hari temennya Quran, lah digedegin lah, jauh. Kita rugi terus kita Pak, rugi. Ya, justru yang kayak gitu kita deketin. Kalau perlu kita kasih hadiah. Ya, supaya kita ya anak, enggak anak ya nanti cucu. Begitu Pak ya. Karena itu mari sama-sama kita baca Fatihah khusus untuk almarhumah Pak ya. Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil, buat kita biar kecepretan barokah Al-Qur'an. Kita semua biar dapat syafaatnya Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau kepanjangan ya.